Shalom keluarga PCC. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Ya, puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita ada di tempat ini untuk berkumpul. Gimana? Bersukacita ya. Kita bawa sukacita hadirat Tuhan. Dimana kita telah diberkati seminggu kemarin dan kita ke depan pasti kita dalam anugerah Tuhan. Kita percaya kasih karunia melimpah dalam hidup kita. Amin. Makanya kita bersukacita dengan apapun yang terjadi, kita tetap semangat dan bersukacita karena Tuhan telah sediakan segala sesuatunya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ya. Terima kasih atas kehadiran pada PCC. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih karena hari ini kami boleh datang beribadah untuk menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Penuhi tempat ini dengan hadirat Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu menghasilkan iman, pengharapan, dan kehidupan di dalam kami. Pimpin seluruh rangkaian ibadah ini sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Shalom keluarga PCC. Shalom. Kabar hari ini? I'm blessed. Puji syukur kita karena kasih Tuhan kita semua bisa berkumpul di sini untuk kembali memuji Tuhan. Saudari-saudari terkasih keluarga PCC, apapun keadaan kita saat ini, hari ini, ada satu kebenaran yang tidak akan pernah berubah, yaitu Allah kita peduli. Mari kita bawa iman percaya kita untuk memuji nama-Nya. Allah peduli. Segala
Mari kita memuji Tuhan kembali. Kasih sempurna Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa, kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Keluarga pesisi, firman Allah tidak pernah gagal. Mari kita semua berdiri di atas janji firman-Nya. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Perspektif kerajaan Allah. Jadi siapa yang pernah masuk keraton? Siapa yang pernah masuk kerajaan? Ya keraton itu bisa dengan kerajaan juga ya. Rasanya bagaimana? Lihat keraton, suasana kerajaan, seperti rasanya gimana? Angker. Apalagi megah. Terus apa lagi?
khusyuk, apalagi rasanya kepengennya gitu. Ya. Nah, ketika saya harus mengungkapkan ini, menerima pewahyuan ini, menerima pengajaran ini, dan hari ini saya sampaikan, ya saya ada pergumulan, ya kan? Karena bicara tentang kerajaan Allah. Kalau keraton sering, ya, keraton sering, tetapi dalam kerajaan Allah sangat berbeda jauh, saya percaya. Dan setelah saya menerima pewahyuan ini semua, ya memang berbeda jauh. Dan masuk di dalam kerajaan Allah untuk melihat kerajaan Allah, ya siapa yang pernah itu? Siapa yang pernah? Kalau kita nggak dapatkan pewahyuan langsung dari pemilik kerajaan Allah, kita nggak akan bisa mengerti. Amin. Ya. Itu juga saya ulang lagi, maksudnya apa? Seperti ini, perspektif kerajaan Allah. Artinya apa? Memandang dari sisi kerajaan Allah. Bukan kita di dunia melihat kerajaan Allah, itu namanya perspektif dunia tentang kerajaan Allah. Tapi ini perspektif tentang perspektif kerajaan Allah, cara pandang, sudut pandang kerajaan Allah dalam melihat kehidupan kita saat ini. Cara kita hidup, budaya kita hidup, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita hidup kita sesuai dengan apa yang kerajaan Allah ini lihat. Kerajaan Allah ini mau nyatakan di bumi ini. Amin. Amin. Ya. Jadi hidup dari perspektif kerajaan, hidup dari cara pandang kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya kita ini adalah anak-anak Allah terbiasa hidup di dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Ya. Jadi ketika besok kita kiamat, kita naik ke surga atau kita hidup dalam kerajaan Allah, itu nggak bingung. Jadi terus caranya kalau pilih piye, caranya makan piye, cara bicaranya gimana, nggak bingung. Ya kan? Pola pikirnya seperti apa, nggak bingung. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi mungkin dekat lagi, makanya kita belajar saat ini. Amin. Ya, jadi jangan hidup dari apa yang terlihat. Karena kita nggak bisa melihat kerajaan Allah, amin. Ya, kan? Tapi ya, jadi kamu jangan hidup dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dan yang disediakan Tuhan itu juga tidak terlihat. Nah, perlu diperlihatkan, perlu dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ayatnya itu dari Matius 17. Ayat 22 sampai 27 dan Matius 18 ayat 1 sampai 14. Kita nanti bertahap akan pelajari ini semua. Nah, dan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan salib. Jadi salib yang telah menyelesaikan semuanya. Kalau salib belum menyelesaikan semuanya, kita nggak ada satu pun di dunia ini yang bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Ya. Salib telah menyelesaikan semuanya. Kita hidup dari posisi yang berbeda lagi, bukan posisi yang kalah, dengan posisi yang terhukum. Kita ada di dalam posisi pemenang. Jadi bukan lagi berjuang untuk menang. Amin. Ya. Nah, jadi fokusnya pada apa? Fokusnya pada janji Tuhan, bukan masalah. Jangan hidup dari pujian manusia. Ya, nanti kita step by step. Nah, saya mau tanya ya ini. Kalau suatu saat ya, lah Mas Brian tadi ya, main drum, dan kita berkata, wah Mas Brian luar biasa Tuhan pakai hidupmu, main drum sedemikian rupa. Ya, belum pernah di gereja lihat pemain drum tuh. Belum pernah dari ini lah. Iya. Isi luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa itu. Ya. Nah, ketika Mas Brian menerima perkataan itu, rasanya gimana? Bangga? Bangga tuh. Ya. Tapi suatu saat ada orang juga lihat, mungkin ada orang datang, ya. Terus dia bilang seperti itu lagi, itu biasa aja seperti itu. Biasa seperti itu, nggak ada istimewanya. Rasanya gimana tuh seperti itu? Rasanya Cuekin aja. Cuekin aja, ya kan? Nah, perasaan kita bisa berubah-ubah, betul nggak? Ya, mengapa dari dua kalimat yang berbeda itu bisa membuat hati kita ini naik turun seperti itu. Ya. Karena apa? Karena seringkali
ya seringkali identitas kita pun masih bergantung pada penilaian manusia. Kita terbiasa, oh aku ini seperti yang, oh dia ngomong seperti ini sama aku, oh aku ini ganteng, oh berarti aku ganteng. Tapi ada suatu saat dia bilang, oh Pak Samuel biasa aja dia kali, oh berarti mungkin aku mungkin jengkel. Jadi berubah-ubah. Karena apa? Karena kita terbiasa mendengar suara orang, penilaian orang lain. Tapi kalau kita udah ngerti persis tentang identitas diri, oh aku ini ganteng, aku ini baik, aku ini pandai, mau orang mau ngomong apa aja, atau bahkan memuji kita, ya kita bersyukur aja. Dan kalau ada orang yang menjelekkan kita, ya ngaruh gitu. Karena apa? Dia ngomong aku jelek, aku tetap ganteng kok. Amin. Ya. Kalau Yesus dikatakan Yesus bukan Tuhan, Tuhan dia nggak marah. Dia tidak berusaha mempertahankan dirinya, diakui bahwa dia Tuhan, enggak. Karena dia tahu aku Tuhan, aku nggak perlu mempertahankan ketuhananku. Karena identitasnya jelas. Amin. Ya kan? Jadi kalau ada orang bilang Mbak Diana jelek, Mbak Diana santai aja, aku cantik kok. Buktinya Mas Diana aja mau. Mas Diana carinya yang cantik apa yang jelek? Hah? Yang cantik kok. Nah, dapat kok. Jadi identitas diri itu penting banget. Identitas diri itu penting banget. Nah hari ini kita belajar bahwa kerajaan Allah yang pertama bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Ya, di dunia nilai kita ini ya ditentukan oleh prestasi kita, benar ya? Ya, nilai kita ini kita dihargai kalau kita berprestasi, kita diterima kalau kita punya prestasi atau kita punya sesuatu yang mereka butuhkan, yang orang lain nggak bisa capai tapi kita bisa mencapai, lalu kita diterima. Kalau kita nggak mencapai apapun, ya dunia nggak akan terima kita. Tetapi dalam kerajaan Allah, ya, nilai kita sudah ditentukan oleh apa? Oleh salib Kristus. Amin. Amin. Jadi hidup kita ini mengandung apa? Mengandung prestasi Kristus dari salib. Mengandung mahalnya darah Yesus itu. Ya. Jadi nilai kita ini ditentukan, loh kita ini aja ditebus dengan harga yang sangat mahal dan tidak ada orang yang bisa menebus. Jadi nggak ada orang yang bisa menilai kita tepat seperti apa yang Tuhan nilai dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi kalau kita mengerti itu, kita nggak akan pernah bisa tersinggung. Kita nggak pernah bisa tersinggung karena penilaian orang lain. Amin. Nah, itulah sebabnya hidup kita tidak boleh dikendalikan oleh keadaan ataupun opini orang apapun tentang hidup kita. Ya, nah, ketika Yesus ini sedang menuju ke salib, ya, sebentar lagi dia akan disalib, ya, di dalam ayat itu tadi, ya, anehnya murid-muridnya justru sibuk apa? Ya, mereka sibuk ini. Siapa yang terbesar nanti ya di antara kita ini? Loh, Yesus ini lagi menuju salib, ya, hidupnya lagi akan disalibkan, ya. Murid-muridnya masih begini, siapa yang di antara kita nanti yang terbesar? Ya. Siapa yang paling penting? Siapa yang paling hebat di antara kita ini? Aneh kan? Padahal sementara Yesus sedang mempersiapkan penebusan dunia ini, ya, sangat ironis sekali. Nah, kadang kita juga seperti itu, ya. Kita sibuk tiap hari mengejar apa? Mengejar pengakuan orang, ya. Mengejar untuk supaya orang ini menghargai hidup kita, mengejar supaya kita ini diakui. Sementara Tuhan ini sedang mengajarkan kita, ya, tentang kasih karunia-Nya yang Dia sudah selesaikan, dan kita bisa terima itu semua. Amin. Ya. Jadi mulai dari kita belajar dari perspektif kerajaan Allah itu adalah apa? Jangan sampai kita kehilangan fokus gitu. Fokusnya apa? Ketika Yesus ini sedang menuju salib karena Dia mengasihi kita, kita ini juga fokus, kita lagi dipanggil untuk hidup di dalam kasih karunia-Nya. Hidup di dalam kasih karunia itu apa? Hidup menerima hadiah, hidup menerima kado. Ya. Seperti kata Mas Birwen, cara menerimanya gimana? Terima aja, benar nggak? Ya. Nah, seperti itu.
Jadi kita mengakui, kita fokus dengan apa yang Tuhan Yesus selesaikan dari salib, dan kita hidup dari situ. Atau mau nyanyi Tuhan, mau salib. Ya. Jadi jangan berfokus pada masalah, itu yang penting di situ, nomor satu. Ya, tapi pada janji Tuhan. Di Matius 17 ayat 22 sampai 23 coba baca. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Fokus ini penting ya. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Silakan dibaca. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Amin. Ya. Yesus berkata, aku akan disalibkan. Benar nggak? Ya. Aku akan disalibkan. Ya. Tetapi dia juga berkata, aku akan bangkit. Amin. Ya. Tapi yang didengar muridnya apa? Salib. Disalib. Ya, yang mereka yang mendengar dari bagian pertama toh, yang disalibkan. Makanya mereka sedih. Ya. Mereka lupa pada bagian keduanya bahwa Yesus akan bangkit. Jadi salib ini bukan akhir cerita di dalam kasih karunia. Akhir ceritanya di apa? Di kebangkitan itu. Sering kita ini lupa juga, ya. Kita lupa, aduh, usahaku turun, usahaku kok mengalami kebangkrutan, atau aku bingung mau usaha apa, gak ada modal, ya kan? Kita nggak melihat bahwa Yesus sudah bayar itu. Yesus sudah melakukan segala sesuatunya, sehingga kalau kita lakukan terus usaha kita itu berhasil, pasti akan mengalami keberhasilan. Ya. Atau, waduh, dokter kok bilangnya seperti ini ya, sakitku, aku tinggal 6 bulan lagi, atau aku nggak bisa sembuh, aku harus ketemu dia seumur hidup. Ya, seperti yang pernah disaksikan oleh Evangelis Cipto, dokter berkata, ibu akan ketemu saya seumur hidup. Tetapi kalau kita fokus pada janji Tuhan, aku sudah disembuhkan dan aku sudah menerima kesembuhan. Ya. Jadi perkiraan dokter itu bahwa dia akan ketemu dengan Indri Cipto itu seumur hidup, ternyata nggak kesampaian. Mungkin dia sekarang kangen kan. Harusnya seumur hidup ketemu saya. Ya. Sampai aja yang terakhir itu dia cek lagi, suruh USG lagi, udah bersih ya, udah selesai penyakitnya. Karena apa? Kita hidup dalam perspektif kerajaan Allah. Kita hidup di dalam, oh ya, aku sudah terima kesembuhan, aku sudah terima pemulihan. Amin. Amin. Ya. Mungkin kita punya masalah keluarga atau anak atau siapapun, ya. Kita sudah ngerti dalam perspektif kerajaan Allah itu akan diubahkan menjadi berkat. Itu sudah selesai. Kita sudah menjadi pemenang. Amin. Ya. Jadi ya kita ini lewat gitu aja. Gitu. Jangan sampai apa kita terpuruk, kita menyesali, kita apa ya, nggak bisa move on, ya. Karena apa? Tuhan sudah lakukan itu semua. Tuhan sudah bayar dengan harga yang paling mahal. Jadi kita jangan fokus lagi dengan setiap masalah yang ada, tapi kita fokus pada apa? Janji Tuhan, ya. Pada janji Tuhan. Nah, karena itu orang percaya selalu punya harapan. Amin. Dan harapannya harapan yang pasti. Ya, karena apa? Karena Tuhan sudah ada di dalam setiap harapan kita itu. Bukan Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Silakan dibaca.
Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dia tahu persis, karena dia yang merancang. Ya, nah, yaitu rancangan damai sejahtera. Amin. Bukan rancangan kecelakaan. Ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, hari depan yang kamu harapkan. Ya, contohnya, misalkan saat ini seperti Mbak Diana sedang hamil, harapannya apa? Anak nanti keluar sehat, itu pasti lah. Rancangan Tuhan untuk Mbak Diana nanti lahir anaknya sehat, anaknya luar biasa. Ya, kalau cowok ganteng, kalau cewek cantik. Ya. Sehat, kuat, Amin. mau berat berapa kilo? Panjang berapa meter? Berapa meter? Nah, dan itu sudah ketika saat ini pun sebelum lahir Tuhan sudah rancangkan tentang anak ini dalam kehidupannya nanti. Amin. Amin. Ya. Dan rancangannya rancangan penuh damai sejahtera, rancangan bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak baik itu bukan dari Tuhan, tolak dan fokus tetap pada janji Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi fokus kita ini bukan pada masalah yang ada atau yang akan timbul atau jangan-jangan itu timbul, tapi fokus kita adalah janji Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi hidup itu penuh dengan harapan yang pasti dengan Tuhan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Bayangkan ya, kalau kita ini sedang nonton film. Pernah nonton film? Pernah nonton film ya. Nah, baru 15 menit pertama, ya, baru 15 menit pertama, si, nah itu salah fokus tuh. Baru 15 menit pertama, peran utama jagoannya ini sudah dipukuli, sudah babak belur, kalah. Padahal filmnya masih 30 menit lagi. Ya. Kalau kita bicara wah mati jagoannya, mungkin filmnya belum selesai udah mati dulu. Ya. Nah, padahal filmnya itu masih 30 menit atau 1 jam lagi. Ya. Kita mengambil kesimpulan terlalu cepat gitu. Ya. Begitu juga dengan hidup ini. Kadang kita ini baru melihat, oh Yesus mau disalib, baru lihat Jumat Agungnya ini. Ya. Tapi kita nggak pernah melihat minggu Paskahnya itu belum datang. Dan pasti kan. Amin. Ya, pasti Tuhan bangkit. Ya. Nah, jadi kita pikir, waduh ini film ini nanti mesti continue tuh ini pemeran utamanya, lakonnya aja dipukuli ya bisa-bisa. Ya. Padahal kalau ini diterusin lagi, ya, pasti jadi pemenang. Amin. Ya. Nah, Tuhan itu selalu bekerja. Roma 8 ayat 28 coba baca. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 salah baca. Kita harus sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Percaya kita semua terpanggil dalam rencana Allah. Amin. Ya, dalam perut ibunya, ya, kita ini sudah dipanggil, sudah ada rencana Allah yang dikandung dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, dan Tuhan selalu bekerja, ya, dan Dia sedang bekerja. Jadi waktu Tuhan itu selalu tepat ya, Tepat. pasti tepat. Ya. Rencana Tuhan selalu terbaik. Amin. Amin. Tuhan, kalau ada situasi yang nggak baik, Tuhan bisa ubahkan situasi itu menjadi baik. Amin. Dan akhir cerita ada di tangannya untuk kita orang percaya. Seperti itu. Jadi, ya, jangan lihat hanya ketika Yesus nanti disalib, ya, tapi percaya dalam hidup kita bahwa Dia pasti bangkit. Sama.
Ya, ketika kita mengalami masalah, jangan lihat masalah, fokusnya pada janji Tuhan. Nah, kita ini pemenang dan kita pasti menang. Amin. 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 Haleluya. Nah, yang kedua, hidup dalam perspektif kerajaan Allah ya. Lukas 9. Lukas 9, sekarang dibaca. Lukas 9. Lukas 9. Mengenai orang-orang itu mau membunuh Yesus. Oke lah, kita tahu ya. Poin Lukas 9 itu ya, semua orang baru saja dia memuji Yesus di Natal. Dia teriak-teriak, mereka mengeluh-elukan Yesus. Hosana, Hosana, itu kan? Ya, mereka memuliakan Allah. Tapi Yesus waktu itu berkata, waktu ketika mereka menyorak sorak-sorak Yesus, Yesus berkata, mereka akan membunuh aku. Mengapa? Karena Yesus tahu manusia itu gampang berubah. Gampang berubah. Ya. Jadi jangan pernah membangun identitas kita ini berdasarkan pujian. Bahaya. Ya. Nah, Yesus tahu manusia pasti berubah. Orang yang hari ini memuji, besok bisa mengkritik atau bahkan bisa mengejek kita, bahkan bisa merendahkan kita. Jadi identitas kita nggak boleh bergantung pada opini orang, pendapat orang. Amin. Jadi orang yang saat itu berteriak hosana memuliakan Yesus luar biasa, bersorak-sorai, menggelar baju mereka ya untuk Yesus lewat ya. 5 hari kemudian, hari Jumatnya, mereka berteriak, orang yang sama berteriak apa? Salibkan dia. Salibkan dia. Orang-orang yang tadi mau memuliakan Tuhan, hosana, jadi kalau hari ini kita bisa melihat orang memuji Tuhan, ya, kita bisa berkata-kata indah untuk Tuhan. Beberapa hari kemudian bisa saja mereka menyangkal Tuhan. Amin. Ya. Jangan hidup di situ. Perspektif kerajaan Allah seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah membangun identitas kita ini berdasarkan pujian-pujian manusia. Tetapi bangun identitas diri kita ini di atas kasih dan perkenanan Allah. Amin. Bahwa kita ini sudah dikasihi dan kita sudah hidup dalam perkenanan Allah. Perkenanan Allah bukan usaha kita, Allah senang pada kita. Tapi kita hidup di dalam perkenanan Allah, hidup di dalam apa yang Allah sudah sediakan karena Dia sudah berkenan dalam hidup kita. Amin. Jadi lebih baik apa? Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada mengandalkan manusia. Amin. Ya, itu yang betul. Ilustrasinya apa? Kalau hari ini saya alami ya. Aku posting video short atau posting video apapun ya kan. Yang biasanya kita lihat apa? Yang nge-like siapa? Ada berapa yang nge-like? Betul nggak? Ada berapa yang nge-like? Ada berapa yang kasih jempol? Ya, ada berapa orang yang lihat, yang nonton? Betul nggak? Ya. Nah, hari ini bisa aja sampai 100-200 ribu orang. Ya, kita senang. Tapi besok tiba-tiba tidak ada yang nge-like, tidak ada yang nonton, cuma 6 orang, ya kan? Nah, nilai kita bisa berubah nggak di sini? Bisa kalau kita lihat itu ya. Tapi sebenarnya nilai kita tidak pernah bisa berubah. Amin. Amin. Ya, lakukan aja. Ya. Kadang-kadang 6 orang, nanti kan jadi puluhan, jadi ratusan dan belum terjadi. Mengapa? Karena nilai kita ini ditentukan oleh Kristus, bukan oleh pendapat orang. Ya, bukan dari algoritma orang, seperti itu ya. Bukan dari komentar, bukan dari follower, ya kan? Bukan dari perkenanan manusia, enggak. Identitas kita ini aman karena apa? Berdasar di dalam Kristus, bukan di dunia. Kristus berubah enggak? Enggak. Di dalam menilai hidup kita berubah enggak? Enggak. Ya. Jadi kalau orang lain ngomong tidak mengasihi kita, ya kita santai aja. Yesus mengasihi aku ya. Amin. Ya. Galatia 1 ayat 10 coba dilihat. Galatia 1 ayat 10.
Coba dibaca. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Kalau kita mencari perkenan manusia, kita nggak bisa menjadi hamba Kristus. Amin. Ya, jadi jangan bangun identitasmu dari pujian manusia, dari like, dari jempol, berapa banyak jempolnya, ya. Nanti jarinya jempol semua, ya. Tetapi di atas kasih, amin. Di atas kebenaran, amin. Di atas janji-janji Tuhan dalam hidup kita, amin. Ya, yang kedua, yang ketiga, perspektif kerajaan Allah, ya. Ini luar biasa, ya. Nah, ketika itu Yesus, ya, menyuruh apa? Petrus pergi memancing. Untuk apa? Untuk bayar pajak. Jadi siapa mau bayar pajak, ayo mancing. Yesus menyuruh Petrus mancing, ya. Nah, ikan yang pertama ada uangnya, Yesus bilang seperti itu. Nah, mengapa Yesus tidak langsung menciptakan uang atau dari surga langsung turun uang? Enggak. Karena apa? Karena Allah mau bekerja sama dengan kita manusia. Amin. Ya. Jadi Tuhan sudah menyediakan, tetapi kita harus melangkah, kita harus action untuk kita menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Yesus tahu apa yang Petrus butuhkan. Yesus tahu apa yang Samuel butuhkan. Yesus tahu apa yang Leo butuhkan. Yesus tahu apa yang Mas Yudi dan keluarga butuhkan. Amin. Ya. Dan Yesus akan memberikan arahan. Yesus akan seperti Yesus menyuruh Petrus, ayo kamu mancing. Nanti ikan pertama buka dulu, ada uangnya ambil. Ya. Untuk bayar pajak, untuk kamu, untuk aku juga. Ya. Yesus, ya, kemudian Petrus melangkah dengan iman. Ya. Kalau dia melangkah dengan iman, dia memancing kan? Tidak mau. Dia pengalaman mancing. Ya. Tuhan menyediakan dengan cara yang ajaib. Jadi, ya, Matius 7:27 berkata, ia pergi melemparkan jalannya dalam laut dan menarik seekor ikan. Dan setelah mulut ikan itu dibukanya, dia mendapat sekeping uang. Amin. Ya, jadi Allah bekerja sama dengan manusia. Ini perspektif kerajaan Allah seperti itu. Enggak semuanya Allah, kalau kamu butuh duit, dilempar duit dari surga, ada seperti itu. Butuh makan, dari surga keluar makanan gitu. Enggak kan? Ya, mulai dari apa? Mama datang masakin masakan atau bawain oleh-oleh, ya, ya, atau dipanggil makan, ya. Nah, Allah bekerja sama dengan manusia. Surga bertemu dengan bumi. Jadi surga ini bertemu dengan bumi. Jadi langkah kita hari ini apa? Bisa menjadi saluran berkat yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Tuhan sudah menyediakan. Sekarang saatnya kita melangkah, mengambil, menerima. Amin. Ya. Jadi Tuhan sudah menyediakan, mulai dengan arahannya dari Tuhan itu apa? Arahannya apa? Petunjuknya apa? Kemudian apa? Melangkah dengan iman. Ketika petunjuknya terasa mustahil, ya melangkah aja, percayalah gitu. Ya, melangkah dengan iman, percaya pada penyediaannya. Percaya, oh ya, kalau dia sudah ngomong seperti itu, berarti dia sudah sediakan. Ya, melangkah aja, percaya. Amin. Ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kita namanya benih, ya, terjadi pertumbuhan. Yang berikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Amin. Ya. Jadi iman seperti itu. Kita tanam firman Tuhan, kita tanam janji Tuhan, kita percaya dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, percayakan pertumbuhannya pada Tuhan. Banyak orang berkata seperti ini.
Oke, saya percaya Tuhan menyediakan, tapi dia tidak mau belajar, nggak mau tahu caranya, nggak mau dimuridkan, nggak mau, petunjuknya seperti apa sih untuk menyatakan itu semua? Bagaimana cara menggunakan kuasa Tuhan? Bagaimana menyatakan talenta-talenta kita? Bagaimana menggunakan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita? Kita nggak belajar. Ya. Tahu Tuhan sudah sediakan. Kalau Tuhan sudah sediakan semua dalam hidupmu, amin. Ya. Tapi nggak mau belajar caranya. Dipikirnya kalau disediakan, tiba-tiba terima. Ya. Nah, nggak mau apa? Nggak mau bekerja, diam aja. Ya. Nggak mau bekerja, nggak mau usaha, nggak mau melakukan sesuatu gitu untuk menyatakan apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Loh, bedanya apa dengan orang dunia, dengan perspektif dunia, pada model pekerjaannya? Gitu. Kalau orang dunia bekerja untuk apa? Untuk diberkati, benar nggak? Kalau kita, karena kita sudah diberkati, sudah disediakan, kita ngambil yang sudah disediakan itu dengan apa? Dengan melakukan pekerjaan. Jadi kita makin giat melakukannya. Amin. Karena pasti sudah tersedia, pasti kita menerima. Ya. Katanya Tuhan sudah menyediakan tapi tidak mau melayani. Ya. Tuhan tidak minta pelayanan kita. Amin. Tapi karena kita ini mengasihi Tuhan, ya, karena kita ini tahu sadar benar bahwa Tuhan itu sudah melayani kita terlebih dahulu. Respon kita apa? Melayani Dia. Jadi semakin kita kenal Tuhan itu seperti apa dalam kehidupan kita, Tuhan akan mendapatkan pelayanan kita. Amin. Kalau dulu kita masih kecil disuruh kamu ambilkan piring, Pak, ambilin ini, ambilin itu, ya kan, bersihkan tempat ini, dulu disuruh. Tapi setelah kita dewasa ngerti bahwa semua ini Dia sudah sediakan. Semua ketika aku dari kecil menjadi besar, ternyata tanpa orang tua aku nggak bisa sebesar dan sebaik ini. Ya. Kita akan membalas dengan karena kita mengasihi. Amin. Ya. Jadi Tuhan nggak minta pelayanan kita, Dia sudah terlebih dulu melayani kita. Ketika kita sadar itu, Tuhan akan mendapatkan pelayanan kita. Amin. Ya. Saya percaya Tuhan menyediakan, tapi kita nggak pernah melangkah. Saya ini di sini ada misalkan kue Bandung. Oke, makasih ya. Tapi aku di rumah terus nggak pernah ambil. Bisa menikmati ya? Nggak bisa. Ya. Nah, beriman nanti jalan sendiri. Kita punya otoritas ya. Dalam nama Yesus ke Bandung nyampe sini. Gosel. Kita belum Pak Leo. Supranatural ya. Nah, pada Tuhan berkata lagi apa pada Petrus, lemparkan pancingmu, kailmu. Amin. Ya, Yesus menyuruh pergi mancing. Ikan pertama ada uang. Ya. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan dibaca. Ulangan 8 ayat 18. Ya, sekarang baca. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikatkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Ya, ingat itu. Jadi selalu ingat. Oh ya, Tuhan itu memberi aku kuasa untuk memperoleh apa? Kekayaan. Jadi bukan Tuhan yang lupa, tapi kita yang sering lupa. Ya, makanya Tuhan bilang ingat. Tuhan memberi kuasa untuk memperoleh kekayaan, bukan menjatuhkan uang dari langit. Amin. Ya, tidak bisa kalau tiba-tiba dari langit masuk. Kalau tiba-tiba ada yang transfer bisa. Ya, makanya sering-sering tengok MPG-nya. Nah, Allah kerjasama dengan manusia.
Ya. Nah, langkah iman hari ini apa? Belajar, bekerja, amin, melayani, melangkah, ya. Tapi dengan percaya pada Tuhan, nggak asal bekerja, nggak asal belajar. Supaya aku belajar apa, enggak, ya ada arahannya. Terus aku mau melayani apa aja, nggak seperti itu juga, ya. Melangkah, action, gitu. Ya. Itu respon kita terima apa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi Tuhan sudah menyediakan, kita harus melangkah. Amin. Amin. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kasih semuanya ada 15. Yang keempat, ya, kebesaran menurut Tuhan itu berbeda. Ya, lihat di dalam Matius 18 tadi murid bertanya, siapa yang terbesar ya di antara kita ini? Ya, Matius 18 ayat 3 sampai 4. Aku berkata kepadamu, jawabannya apa? Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu sekali-sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lihat, ya. Yang lainnya sibuk, siapa yang terhebat, siapa yang terbesar, siapa yang terkenal, ya. Yesus yang menunjuk siapa? Petrus. Oh, kamu Petrus, kamu yang terbesar. Atau Yohanes, yang Yohanes mengaku bahwa dia murid yang paling dikasihi, ya. Atau dia menunjuk orang terkenal lainnya, enggak. Tapi dia menunjuk apa? Anak kecil. Intinya apa? Ya, kerendahan hati, kepercayaan dan ketergantungan itu penting. Ya. Ketergantungan pada Tuhan adalah jalan menuju kebesaran dalam kerajaan Allah. Itu anak kecil, ya, benar kan? Karena apa? Karena anak kecil itu bergantung gitu loh, benar ya? Nah, kerajaan Allah itu dibangun atas ketergantungan kita kepada Bapa, pada Allah, bukan pada kemampuan diri kita sendiri. Dunia mengejar posisi, tapi kerajaan Allah mencari hati yang mau berserah, hati yang mau bergantung pada Dia. Ini perspektif kerajaan Allah seperti itu. Makanya dia tunjuk anak kecil ini. Karena apa? Anak kecil dia selalu bergantung pada orang tuanya. Anak kecil dia tahu bahwa dia tidak mampu, tapi dia tahu dia harus belajar, dia harus bergerak, ya. Dan dia percaya pada Bapa. Amin. Ya, itu perspektif kerajaan Allah. Jadi jalan menuju kebesaran dalam kerajaan Allah, berserah, bergantung, percaya, rendah hati. Itu perspektif kerajaan Allah. Kalau lapar, anak khawatir nggak? Dia tidak cari ayahnya. Ya, dan juga kemudian kalau lapar, aku lapar. Ya, namanya sekarang mau mati oben kan ya gitu loh. Ya, kan ya. Tapi kalau udah dewasa, mah lapar. Apa? Cari makanan apa suruh cari sendiri? Disiplin kurang. Kalau takut anak, ya dia pasti dipeluk anak ayahnya. Amin. Ya, kalau dia lapar, ya pasti dia cari ayahnya. Kenapa? Dia percaya bahwa ayahnya mampu. Dia percaya bahwa mamanya baik dan mesti menyediakan. Kalau takut, ya dia meluk ayahnya. Mengapa? Karena dia percaya ayahnya mampu melindungi dia. Amin. Itu ketergantungan. Itulah iman, itu seperti itu. Percaya pada apa yang Tuhan sudah sediakan, seperti apa yang firman katakan. Ya, bukan merasa wah aku mampu sendiri kok. Tapi kita percaya bahwa Bapa mampu lakukan semua. Ya, itu sebabnya kasih karunia berkata seperti ini. Saya tidak hidup karena aku kuat. Aku nggak hidup karena aku kuat. Ya, aku hidup karena Kristus hidup di dalam aku. Itulah kasih karunia. Amin. Amin. Ya, percaya pada kesetiaannya. Kerajaan Allah dibangun atas ketergantungan. Ya, semakin kita rendah hati, semakin tinggi kerajaan Allah dalam hidup kita. Amin. Nah, itu perspektif kerajaan Allah. Nah, penutup, nah lega udah penutup ya. Tuhan mengingatkan kita 4 hal di sini ya. 4 sebenarnya ada 15 dari 4 hal. Hari ini percaya. Amin. Amin. Percaya, katakan. Percaya. Tuhan setia menuntun hidupmu. Tuhan setia menuntun hidupku sampai akhir. sampai akhir. Amin. 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 Ya.
Apa aja yang ada 4 tadi. Yang pertama apa? Jangan melihat masalah tapi lihat janji Tuhan. Ya, ini perspektif kerajaan Allah. Yang pertama, jangan lihat masalah tapi lihat janji Tuhan. Yang kedua, jangan hidup dari pujian manusia, hidup dari identitas kita di dalam Kristus. Amin. Ya, suatu saat kita akan bahas apa aja identitas kita di dalam Kristus. Ya, yang nomor 3, lakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Yang keempat, jadilah seperti anak kecil, bergantung penuh pada Bapa. Amin. Jadi segala sesuatu indah pada waktunya dan Tuhan bekerja dalam segala hal. Bergantung pada Bapa, berjalan dalam kasih dalam karunia. Itu hidup yang diberkati. Amin. Amin. Terus kesimpulannya apa? Ya, hidup dalam kasih karunia. Salib telah menyelesaikan semuanya. Kenapa kita bisa hidup seperti 4 hal tadi? Karena apa? Karena salib telah menyelesaikan semuanya. Jadi kita tidak sedang berjuang agar Tuhan memberkati, tapi karena salib kita sudah diberkati. Amin. Kita sedang belajar menerima apa yang sudah disediakannya. Belajar menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Menerima kado kita daripada Tuhan. Ya, kita nggak harus bayar harga lagi, enggak. Tapi kita sedang melangkah aja terima. Kita tidak sedang mengejar identitas. Amin. Kita sudah memiliki identitas sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan surga. Kita tidak sedang mengejar kemenangan. Kita sedang berjalan dari posisi kemenangan. Amin. Amin. Ya. Jadi hari ini kita berhenti hidup berdasarkan keadaan, pujian manusia, atau kemampuan diri saat ini. Tapi kita mulai belajar dalam satu kebenaran di dalam Kristus. Aku sudah lengkap. Amin. Amin. Ya, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang aku butuhkan. Ya, kita nggak perlu gedor-gedor pintu surga lagi untuk Tuhan bangun dan menyediakan kebutuhan kita. Tidak perlu. Ya, kita hanya perlu menerima, menyadari. Ya, tugasku hanya apa? Percaya, melangkah dalam ketaatan dan menerima kasih karunia. Amin. 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 Kabar baik? Kabar baik. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa karena kami mengerti kebenaran untuk hidup di dalam perspektif kerajaan Tuhan. Karena dalam kerajaan Tuhan, kami percaya bahwa Kau sudah sediakan segala sesuatunya. Kau sudah selesaikan segala sesuatunya Tuhan. Di dalam Kau kami tidak melihat masalah-masalah kami lagi. Masalah tetap ada, kami hadapi itu. Tetapi kami melihat janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak hidup lagi dari pujian-pujian manusia atau ejekan manusia atau perkataan manusia, tetapi kami hidup dari identitas-Mu, identitas kami di dalam Kristus. Kami Tuhan mulai melakukan bagian kami dan kami percaya Kau sudah melakukan bagian-Mu. Dan bagian itu lebih baik daripada apa yang kami lakukan. Bagian kami adalah kami menerima apa yang sudah Kau sediakan. Kami mau menjadi seperti anak kecil, bergantung penuh pada Engkau Tuhan, bergantung penuh atas penyediaan-Mu, bergantung pada apa yang sudah Kau sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk pewahyuan ini. Terima kasih untuk kami Kau sediakan, untuk kami Kau siapkan Tuhan, untuk kami menyelesaikan setiap panggilan kami dalam dunia ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kita sepakat berkata amin. Mari keluarga PCC, kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa yang penuh kasih, kami datang sehati dan sepakat dalam nama Yesus Kristus. Kami datang dengan ucapan syukur karena Engkau adalah Allah yang baik dan kasih setiamu tidak pernah berubah. Terima kasih untuk firman kabar baik yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Karl Samuel Kristanto. Kami percaya firman itu bukan sekedar kata-kata, tetapi benih hidup yang menghasilkan perubahan. Biarlah firman itu berakar dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk ibadah perayaan kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh datang bukan karena kelayakan kami, tetapi karena kebaikan-Mu semata. Biarlah sukacita dari hadirat-Mu terus tinggal di dalam hidup kami. Kami mengangkat setiap pelayanan, worship Semarang Revival Center, Touring Healing Refreshing, pemurtan, konseling, dan semua pelayanan lainnya.
Kami percaya Engkau yang memulai semua ini, Engkau juga yang akan menyelesaikannya dengan baik. Berikan hikmat, kekuatan, dan urapan bagi setiap pelayan. Kami berdoa untuk setiap jemaat dalam kesehatan, Engkau adalah penyembuh kami. Dalam bisnis dan pekerjaan, Engkau adalah sumber berkat kami. Dalam keluarga dan anak-anak, Engkau adalah perlindungan kami. Dalam setiap pergumulan kami percaya Engkau sudah menyediakan jalan keluar. Bapa, kami juga bersepakat menerima tempat ibadah yang nyaman dan berdamai. Kami percaya tempat itu bukan sekedar bangunan, tetapi rumah untuk jiwa-jiwa datang mengenal kasih dan kebenaran. Kami sepakat mengikat diri dalam iman bahwa Engkau menyediakan lokasi yang tepat, harga yang tepat, lingkungan yang baik, dan segala proses yang dipermudah oleh tangan Tuhan. Bapa, kami juga percaya untuk penyediaan dana, untuk penyediaan tempat ibadah kami. Engkau sanggup menggerakkan hati orang-orang membuka pintu berkat, memberikan hikmat dalam pengelolaan, dan mencukupkan setiap kebutuhan tanpa kekurangan. Biarlah semua terjadi untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kebanggaan manusia. Kami mengimani bahwa tempat ibadah ini akan menjadi tempat pemulihan, tempat penyembahan, tempat pengajaran firman yang murni, dan tempat banyak orang mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan, curahkanlah kasih karunia-Mu atas bangsa ini. Berikan hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, TNI, Polri, para hakim, dan seluruh pemimpin di setiap tingkat pemerintahan, agar mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan rakyat. Jauhkan Indonesia dari perpecahan bencana yang merusak, korupsi, kekerasan, serta segala bentuk kejahatan. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu memenuhi negeri kami. Kami juga berdoa untuk kota kami Semarang. Tuhan, berkati wali kota beserta seluruh jajaran pemerintah daerah. Berikan mereka hikmat dalam mengambil setiap keputusan. Lindungi seluruh masyarakat Semarang. Berikan keamanan, kesehatan, kelancaran ekonomi, lapangan pekerjaan, dan persatuan di tengah keberagaman. Jadikan kota ini menjadi kota yang diberkati dan menjadi kesaksian akan kebaikan-Mu. Kami juga berdoa untuk lingkungan tempat kami tinggal. Kiranya kasih-Mu memenuhi setiap keluarga, tetangga, dan masyarakat di sekitar kami. Tumbuhkan semangat saling mengasihi, saling menolong, dan hidup dalam kerukunan. Lindungi lingkungan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyakit, dan tindak kejahatan. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di tempat kami tinggal. Tuhan, pakailah kami menjadi pembawa terang dan garam dimanapun Engkau menempatkan kami. Mampukan kami menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami, sehingga banyak orang mengalami kasih-Mu. Bapa, kami percaya Engkau sudah bekerja, bahkan sebelum kami melihatnya, kami berserah dan mempercayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami terima dengan iman, kami ucapkan itu terjadi dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah ini, kita mau merayakan salah satu keluarga kita, yaitu Pak D kita tercinta yang berulang tahun. Yang keberapa? Yang keberapa Pak D? 60. Usia yang sangat-sangat dewasa ya Pak D ya. Dan sebelum ini Nyanyi dulu. nyanyi. Ya. Mari kita bersama-sama kita bernyanyi merayakan ulang tahun Pak D kita tercinta. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yuk kita doakan bersama-sama. Mari terima tangan bagi Mas Yogi. Kemudian semua. Sudah, ya cukup. Bapak
Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami berbahagia dan Engkau sudah sangat berbahagia. Anakmu Marjobi berulang tahun hari ini kemarin Tuhan, dan hari ini genap usia 60 tahun. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau berikan dia kedewasaan, Kau berikan dia kemenangan demi kemenangan dalam hidup. Hingga saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan Marjobi. Pekerjaan-pekerjaan baik-Mu akan Kau selesaikan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang merancangkan rancangan yang terbaik dalam kehidupannya Tuhan. Apapun yang dia usahakan berhasil dan dia beruntung dalam segala hal Tuhan. Apapun yang dia pikirkan Tuhan adalah harapan masa depannya luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Dan di dalam Engkau tidak ada harapan yang sia-sia. Di dalam Engkau harapan itu pasti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, untuk kekuatan yang sudah persediaan dari Marjobi, untuk damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Bahkan paripat, pewahyuan, pengetahuan Kau sudah perlengkapi dalam kehidupan Marjobi, sehingga hari ini Marjobi melakukan apa yang Kau lakukan di dunia ini, berjalan penuh dengan kekuatan daripada Engkau, kuasa daripada Engkau Tuhan, dan Marjobi menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, damai sejahtera meliputi seluruh keluarga Marjobi, anak-anaknya Tuhan. Kau berkati, tidak ada satu pun yang gagal, semuanya berhasil. Semuanya mencapai apa yang Engkau jadikan perancangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih untuk Esther, untuk Abed, dan untuk Dita, anak Marjobi. Mereka anak yang Kau kasih Tuhan, karena Kau mengasihi orang tuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka hidup dalam perjanjian-Mu, dan hidup dalam perjanjian-Mu adalah perjanjian yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, promosi demi promosi yang akan Marjobi alami Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Tidak ada satu pun yang sia-sia apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Marjobi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua sepakat. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Sehat selalu. Bentar lagi mana dipestakan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapak karena firman-Mu hari ini. Terima kasih karena hidup di dalam Kristus. Kau nyatakan kami sudah lengkap, Kau sudah menerima kami, dan dan kami sudah memiliki kemenangan demi kemenangan. Ajar kami hidup dalam perspektif kerajaan Allah, memandang janji-Mu, percaya pada penyediaan-Mu, dan berjalan di dalam penyediaan-penyediaan-Mu.
Pimpin Roh Kudus hidup kami setiap hari, dan kami menerima semua anugerah. Mari kita terima berkat daripada Bapa. Bapa, kami menerima kasih karunia-Mu atas hidup kami. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, kesehatan, kekuatan, dan penyertaan-Mu memenuhi setiap keluarga dan pekerjaan kami. Kami melangkah sebagai anak-anak Allah yang hidup dari kemenangan yang sudah Yesus sediakan. Amin. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita sepakat berkata, Amin. Merdeka! Grace of God is shining bright, guiding me through every night. In your love I find my light with you. Everything's alright.